ini ukurannya iman, karena Isra Mi'raj maunya Allah. Kalau Allah udah mau, nggak ada yang bisa ngalangin. Nih kalau kita ngomong otak nih ya, nih kalau kita ngomong otak, nih kalau kita ngomong otak nih Bu ya, Bu, kalau kita ngomong otak nih, dia nyawa apa? Ini ada anak kecil Pak. Nih berjatuh juga, oke guys. Ini bocah pasti ada emak, ada bapaknya. Ada kan kok? Ada emak bapak sebab, anak akibat. Ada emak, ada bapak, jadilah anak. Kalau kata otak. Tapi kalau kata iman nggak begitu Bang. Mana buktinya? Nabi Adam bapaknya nggak ada, emaknya nggak ada, Allah mau jadi Nabi Adam. Allah yang mau. Nabi Isa bapaknya nggak ada, tapi emaknya ada, Allah mau jadi Nabi Isa. Kenapa Siti Maryam bisa hamil padahal nggak punya suami? Itu mukjizat Allah yang mau. Bunting Siti Maryam. Sekarang banyak perempuan yang gak mau malah kayak Siti Maryam. Bukan di sini, bukan di sini, di luar negeri, luarnya lagi. Kenapa? Isra Mi'raj ukurannya bukan ukuran otak, ukuran iman. Maka pulang Isra Mi'raj Bu, sebelum subuh Rasulullah udah nongkrong lagi di Masjidil Haram. Ini rombongan Abu Jahal, Abu Lahab, abu-abu yang lain nyamperin nih. Ditanya Rasulullah, Muhammad dari mana kau? Habis Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama sampai ke 7, tembus Sidratil Muntaha, ketemu Allah, dapat perintah sholat. Sekarang udah nongkrong lagi di sini. Iya. Apa kata rombongan Abu Jahal? Wah, Muhammad PA. Muhammad udah stres. Nggak mungkin sekarang begini. Berdiri kau. Berdirilah Rasulullah. Angkat kakimu sebelah. Diangkat. Bisa kau berdiri? Bisa. Sekarang satu lagi angkat. Ya jatuhlah saya. Tuh manusiawinya Rasulullah. Nah, begitu saya jatuh, bagaimana kau ke langit ke-7? Bohong. Pergilah rombongan Abu Jahal sama Abu Lahab madu ke Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, teman Nabi Muhammad udah PA, stres, gila. Dia bilang habis Isra Mi'raj dapat perintah sholat, tembus langit pertama ke-7, udah nongkrong lagi sebelum subuh di Masjidil Haram. Siapa yang bilang? Muhammad, temen lo. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ibu, bapak, dengerin. Kalau memang Rasulullah yang ngomong begitu, lebih dari itu Rasulullah yang ngomong, saya Abu Bakar percaya 1000%. Lo ngomong lagi, gua bacok batang leher. Rasulullah luar biasa punya sahabat. Makanya Sayyidina Abu Bakar, ibu bapak punya julukan namanya As-Siddiq, yang membenarkan Rasulullah Isra dan Mi'raj. Jadi jangan salah sebut kalau lagi taraweh, bilang tuh kadang-kadang sering salah. Al-Khalifatu awwalu Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq. Lah bin Siddiq. Siddiq orang mana? Tukang cilok. Salah. Inilah Rasulullah pulang Isra Mi'raj, ketemu Allah, dapat perintah sholat. Awal pertama ada yang meriwayatkan 50 waktu Bang. Pulang nih Nabi, pulang Isra Mi'raj. Di jalanan ketemu nih sama Nabi Musa. Yang namanya satu profesi ya kongkong. Ngobrol lah. Ditanya sama Nabi Musa, Muhammad dapat perintah apa dari Allah? Sholat. Nabi Musa. Berapa? Gocap. Nabi Musa kaget. Yang bener 4 kilo kan sampai gocap. Itu bahasa Mandarin, itu bahasa Mandarin. Kalau bahasa kita begitu, yang bener umat lo gak bakal sanggup sholat 50 waktu. Umat lo lain sama umat gua kan pakor-pakor tinggi-tinggi, minumnya susu, madu. Lah umat lo gue liatin kurus-kurus, kecil-kecil, makannya genjer doang makangkung. Gak bakal sanggup sholat 50 waktu. Sekarang balik kemana saya Nabi Musa? Balik sama Allah, minta diskon. Balik saya dikurangi 5, tinggal 4 jam.
Ketemu Nabi Musa di jalan, udah berapa Muhammad? 45. Nabi Musa, kebanyakan. Enggak bakal sanggup. Balik lagi. Mondar mandir, tinggal 5. Masih pulang ketemu dengan Nabi Musa. Udah berapa Muhammad? Tinggal 5 Nabi Musa. Kebanyakan 5. Masih gak sanggup umatku. Gue yakin gak? Apa kata Rasulullah? Nabi Musa, kalau gue balik lagi, muka gue muka tembok. Malu gua dari bocah sampai tinggal gotun. Dari 50 sampai 35. Biarin 5 nih, gua rawatin, gua bawa pulang. Masya Allah ibu, yang 5 aja nih, yang 5 aja. Kadang-kadang zuhur kena, asar terlepas. Asar ketangkep, maghrib lewat. Maghrib kena, isya lolos. Apalagi subuh. 5:30 lakinya baru dibangunin. Bangun bang, daripada ke Masjid Al-Muhajirin ke ketiga jamaah, di sini aja bang, jangan kemana-mana. Ayo bangun bang, udah 5:30 sholat di rumah aja. Lakinya dibangunin, matanya masih merem, tangannya udah repeng-repeng. Nyari tiang buat pegangan. Ibu rese banget tuh. Kalau langsung bangun takut jatuh. Udah 5:30 lakinya wudu, yang cepetan sholat. Subuh vakum, lempengin barisannya. Bininya ngomong, enakan yang mencong bang, jangan nyaut. 5:30 lakinya takbir, Allahu Akbar, baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bininya nyamber, amin. 5:30 Fatihah itu pertamanya cepat. Baca Fatihah, suaminya baca surah Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Ininya dalam hati ngomong, buset, udah siang Yasin. Untuk istri suaminya ngerti waktu ngaji di masjid. Kata guru dalam sholat, habis baca Fatihah, baca surahnya 1 ayat doang, sah. Dipraktekin sama suaminya, Yasin, Allahu Akbar. Ininya ngomong, gue kira dibaca semua. Ya Allah bu, nih pelajaran begitu banyak yang kita ambil dari sholat. Apa itu? As-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat menurut bahasa artinya doa. Berarti orang yang rajin sholat, rajin doa. Orang yang rajin doa, rajin minta. Orang yang rajin minta, dikasih. Mintanya bagaimana Pak Ustadz? Apa ada caranya? Ada. Fikih ngajarin. Wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Sholat menurut syarak, ucapan dan gerakan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti sholat doa, doa minta, mintanya pakai ucapan dan gerakan, mintanya kudu ngomong. Kalau minta nggak ngomong ribet, minta nggak ngomong kan ribet. Ibu dah jangan jauh-jauh minta beli cincin sama suami, nggak ngomong, tau-tau nyolek bang. Ya suaminya lihat begitu merem-melik, malam apa nih? Resepsinya salah. Makanya dalam sholat ada rukun qauliyah, ada rukun fi'liyah. Diajarkan semua di dalam tata cara fikih. Ada rukun dan syaratnya. Kalau nggak ngerti ilmunya ya bertanya. Ini kadang-kadang saya disalahin. Kenapa? Bayang saya disalahin sholat. Bang abang sholat tadi saya dengar baca usoliyah. Nggak apa-apa. Baca usoliyah hukumnya haram. Waduh. Dibilang haram. Dalam hati ada yang orang. Baca usolli dibilang haram, kita mau sholat nggak ada kiblat, terus sebelum takbir mau ucapin usolli, benar bu? Lafazkan usolli fardhu maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Mulut selesai ngomong, tangan angkat sambil bergerak. Allah, ngomong di mulut tuh Allah, sambil ngomong di mulut Allah, hati barengin, ngomong di hati. Sahjaku saya sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardhu karena Allah Ta'ala. Hu akbar.
biar sinkron antara mulut sama hati, biar tambah khusyuk. Ini madhab Imam Syafi'i. Yang nggak boleh bagaimana? Yang nggak boleh baca usholinya habis takbir. Allahu Akbar. Usholi bakal mati. Ini apa ya? Udah takbir baca usholi. Pak Ustaz nggak pakai baca usholi gimana? Yang ngapa-ngapa, karena baca ucapan lafaz usholi bukannya rukun dalam sholat. Kita waktu maghrib udah kepepet, langsung aja sholat takbir, barengin niat di hati. Allahu Akbar. Sah, nggak ngapa-ngapa. Tapi jangan dibilangin haram dong baca usholi, salah. Nggak pakai usholinya nggak ngapa-ngapa. Bahkan kalau menurut saya ibu, sebelum kita takbir nyanyi masih boleh bang. Kita mau sholat nih kadang kiblat, sebelum takbir nyanyi sampai hatimu begitu tega di depan mataku kau jual cinta, begitu hina begitu rendahnya dirimu rela ditukar rupiah. Betapa lemah imanmu, tak mampu menahan nafsu, tak sudi lagi ku melihatmu sampai hatimu. Takbir dan Allah, barangkali niat di hati Allahu Akbar. Menurut ilmu fikih, sholat kita sah. Kenapa saya katakan sah ibu? Karena nyanyinya sebelum takbir. Cuman masalahnya satu, kita punya otak apa enggak, itu doang. Masuk mau sholat nyanyi PA, otakmu di mana? Bener bu? Itu secara hukum ya sah-sah aja orang nyanyinya sebelum takbir. Dan banyak orang PA. Itu diajarin suruh ngaji yang bagus, nanya sama guru, banyak ilmu yang kita dapat. Di dalam sholat berdirinya laki-laki lebar kakinya sejengkal, perempuan dalam sholat kakinya rapet. Kenapa laki-laki sholat kakinya nggak boleh rapet, ngegecek? Bener itu. Kesian lato-latonya. Gak enak ya bahkan dia. Perempuan sholat kakinya nggak boleh bekangkang lebar, adem seliwing. Itu semua diatur tata caranya ada di fikih. Syarat rukunnya hukum Islam gampang, jangan digampang-gampangin, jangan dibikin sulit. Benar bu? Gak ada aneh bang, orang dibikin sulit. Ada yang pengen gampang-gampangin aja. Ada yang model begitu. Dalam hukum Islam ya kita ngaji fikih dah. Ngaji fikih kan itu aturan, fikih itu tata cara bang. Nih aturan, nih kita ngajinya. Bu kita ngaji bentar ya, bu kita ngaji. Bu. Dia nyawa tapi bu. Bu. Dalam ilmu fikih air kencing najis. Najis. Air sperma najis nggak? Dalam ilmu fikih air kencing najis, air sperma tidak najis. Pertanyaannya, kenapa setiap keluar sperma diwajibkan mandi hadas besar, padahal sperma enggak najis? Kenapa setiap kita habis kencing tidak diwajibkan mandi hadas besar, padahal air kencing najis? Terima pakai iman, akal main. Apa? Yang najis aja nggak perlu mandi hadas besar, Pak Ustadz, apalagi yang nggak najis? Atau sebaliknya, yang nggak najis aja disuruh mandi hadas besar, apalagi yang najis? Akal main tuh. Jawabnya pakai ilmu. Mana jawabannya? Andaikan saja bang, setiap kita habis kencing diwajibkan mandi hadas besar. Sehari semalam kita 10 kali kencing. Apalagi musim hujan beser tuh. 10 kali mandi kira-kira ampek, pilek, meriang atau bagaimana? Masalahnya meriang. Kenapa keluar sperma diwajibin mandi hadas besar? Karena keluar sperma dia tidak tiap hari, tidak tiap saat, tidak tiap waktu. Karena habis begituan capek. Wow, jangan kita belakang begitu bu.
kerja bapak, pagi berangkat, pulang jam 5 sore, capek, gerah, lelah, disiram pakai air, seger lagi saraf-sarafnya. Maka Islam ngajarin sampai ke situ tentang kesehatan. Hukum Islam gampang, jangan digampang-gampangin. Maka apalagi dalam perintah sholat. Kita ambil pelajarannya. Apa pelajarannya? Yuk Pak, kita belajar dikit dari tentang sholat. Sholat mengajarkan kita dalam hidup bermasyarakat kudu disiplin. Islam ngajarin apa? Sholat ngajarin kita disiplin. Disiplin apa? Disiplin waktu. Kalau belum waktunya, jangan sholat. Oh, Ustaz, saya mau sholat zuhur jam 10 boleh? Belum waktunya. Oh, Ustaz, saya sholat zuhur, saya tambahin ya 2 rakaat dan tambah 6, pahalanya banyak jadinya. PA-an lagi. Disiplin waktu. Waktu kita itu singkat. Ini pelajaran bang, sampai Allah itu bersumpah atas nama waktu, wal asri, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan berbuat amal soleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis, mereka yang senantiasa nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Masya Allah, rugi kita. Waktu itu singkat banget. Ini pelajaran buat kita ini sekarang. Ya Allah, rasanya baru kemarin hari Jumat, ini udah Jumat lagi. Waktu cepet. Kemarin saya lihat tuh bocah masih bocah, sekarang udah ngendong bocah. Mana masih anak-anak, sekarang udah jadi anak, udah gendong anak, bener bu? Waktu pelajaran introspeksi buat kita bahwa kita enggak selamanya hidup. Waktu yang Allah kasih, ya Allah, kayaknya baru kemarin Ramadan, tahu-tahu tak ketemu Ramadan lagi. Cepet itu waktu, Bang. Maka kita manfaatin ini waktu. Disiplin kita tuh jangan sampai ditongkrongin doang. Persis anak muda tengah malam naik motor, lampu merah nyodok terus, di depan diberhentiin sama polisi, print, berhenti, siapa? STNK? Punya Pak, punya. SIM? Ada Pak. Tahu lampu merah? Ya tahu Pak. Kenapa jalan terus? Saya nggak tahu ada Bapak. Enteng nyautnya, saya nggak tahu ada Bapak. Kenapa disiplin masih ditongkrongin? Ayo disiplin mulai dari diri kita. Disiplin waktu yang penting. Umur yang Allah kasih ibu bertambah jumlahnya, tetapi hakikatnya kurang buat kita. Maka yang lebih dekat dengan kita apa? Kematian. Napas kita keluar, nggak masuk lagi, habis. Segitu doang. Maka manusia jangan sok. Kita umur kita cuma 7 ibu, kalau nggak Senin Selasa, kalau nggak Selasa Rebo, kalau nggak Rebo Kamis, segitu doang umur kita. Maka manusia jangan sok. Manusia gak ada yang jago mah ayam. Manusia gak ada yang super mami, enggak. Jangan sok. Nih disiplin waktu, manfaatin. Apalagi kita udah masuk penghujung bulan Rajab, sebentar lagi masuk bulan Sya'ban. Dekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena kita mau menyambut begitu bulan yang suci luar biasa. Ketemu, bersyukur, berjumpa dengan Ramadan lagi. Ya Bu, maka jadikan Ramadan besok Ramadan yang benar-benar terbaik di antara Ramadan yang telah kita lewati. Bersyukur Allah kasih kesempatan. Sampai Rasulullah sangat-sangat Masya Allah Pak, Nabi Rasulullah yang dosanya sudah diampuni oleh Allah, dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka, yang memang sudah bebas segala-galanya. Tetapi Rasulullah masih berdoa ketika masuk bulan Rajab. Beliau angkat tangannya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Rabb, berikan kami keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Apa Rasulullah minta di situ? Ya Allah, sampaikan kami berjumpa dengan Ramadan. Ini kita bersyukur dikasih kesempatan oleh Allah. Mudah-mudahan sehat, panjang umur terus. Alhamdulillah. Sholat mendidik kita supaya disiplin. Yang kedua,
Sholat mengajarkan kita hidup supaya tawadhu, rendah hati, jangan sombong. Bu, mana buktinya? Bang, anggota tubuh kita yang paling terhormat kepala. Bercanda sama teman, pala dikeplak, marah. Yang lain boleh dong, tapi pala bebek. Makanya orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang. Bener bro, bener kan? Ini kepala anggota tubuh paling terhormat, paling mulia. Makanya kita kalau bikin KTP di kelurahan yang dipotong kepala. Ada orang sini KTP-nya gambar dengkul. Kepala kita anggota tubuh yang paling terhormat. Iya, tapi ketika sujud dalam sholat, kepala kita bang sama rendahnya dengan kaki. Bahkan kepala kita lebih rendah dari pantat kita. Tinggian pantat dalam sujud, bener kan? Ternyata pelajaran di sholat buat kita nggak ada apa-apanya kita di hadapan Allah. Bener bu? Lahir ke dunia, apa yang kita mesti bawa? Apa yang mesti kita sombongin? Lahir ke dunia nggak ada sehelai benang yang kita bawa. Lahir ke dunia kita dibantuin orang, nama dikasih sama orang, baju dipakein orang, bener bu? Nggak ada yang kita sombongin. Maka sholat ngajarin kita tawadhu, rendah hati, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kau berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Nggak ada yang kita bawa apa-apa. Lahir di dunia ini sehelai benang juga nggak ada. Udah disinggung sama ayah Haji Roma Irama. Ada tuh liriknya, masya Allah. Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Ada lagi. Kemudian berkat rahmatnya Tuhan, kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah, kau kira dirimu siapa? Jangan mentang-mentang puasa menyuruh orang tolak pinggang sedih di dada. Tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan? Dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Itu kesombongan, itu keangkuhan. Tak pantas kau sandang sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan. Judulnya Setetes Air Hina, volume ke-12 Soneta. Korsa. Luar biasa, gak ada yang kita sombongin. Harta, jabatan, pangkat, kedudukan, ini kan cuma titipan, benar kan? Jangankan harta, pangkat, nih ruh kita bu, ruh kita bang, ini titipan doang nih. Hak guna pakai, ruh kita itu hak guna pakai, nggak ada surat-suratnya, bodoh. Benar? Kalau Allah mau ngambil kapan aja, itu hak prerogatif Allah. Apalagi jabatan, pangkat, maka jabatan yang dititipkan buat kita, pangkat yang dititipkan itu hanyalah sekedar titipan. Maka hidup yang enak kayak tukang parkir di mall, mobilnya banyak banget, mereknya bagus-bagus, mahal-mahal. Itu tukang parkir, nggak sombong. Nanti mobil satu demi satu bersih, habis sama sekali, dia nggak sedih. Benar kan Pak? Ini urusan nyengir tapi mikir. Pelajaran buat kita. Kenapa? Karena tukang parkir cuma merasa dititipin tapi tidak merasa memiliki. Apa yang harus kita sombongin? Jadi pejabat yang sombong, ada kan pejabat sombong? Ada Pak.
namanya Fir'aun. Itu pejabat sombong. Makanya kalau ada pejabat-pejabat yang sombong, itu anak buahnya Fir'aun. Maaf ya pejabat. Jadi kita kepengen semuanya sholat mengajarkan kita agar supaya tawadhu, rendah hati. Yang ketiga, sholat mengajarkan apa? Selesai sholat, salam ke kanan, salam ke kiri. Pelajaran buat kita dalam hidup bermasyarakat, kudu tengok kanan, tengok kiri. Hidup enak adanya orang lain, apalagi kita tinggal di komplek yang majemuk. Maka simbol kebersamaan kita kan masjid, kan? Ini masjid Al-Muhajirin. Ada aturan yang gak tertulis di masjid ini. Apa aturannya? Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Aturan. RT masuk masjid, buka sepatu teh. Mentang-mentang RT. RW masuk masjid, buka sepatu. Lurah masuk masjid, buka sepatu. Ya, Pak, bukan saya Pak. Jamaah masuk masjid, buka sepatu. Rasa gua ada bapaknya. Gubernur masuk masjid, buka sepatu. Termasuk presiden masuk masjid, buka sepatu. Pinter. Enggak ada orang nomor satu dalam masjid. Benar? Semuanya sama di hadapan Allah. Kalau sudah masuk semua ke masjid, jangan usil. Orang mau datang dari mana kek? Oh, Ustaz, itu dia datang dari kidul, ada kolon. Oh, dia dari mana? Dia dari Wetan tuh, ada kolon. Lalu dari mana? Saya dari kolon, ada kolon juga. Semuanya sama di hadapan Allah. Di masjid jangan bicara soal suku, di masjid jangan bicara soal warna kulit. Karena warna kulit yang kita punya, kita nggak pesen. Jangan ribut soal warna kulit. Potongan muka kita begini, kita nggak pesen. Jangan ngatain orang dong. Yang kadang usil banget mulut itu orang, hidungnya lucu ya. Hidung orang juga cair. Orang nggak order. Dari suku apapun dia dilahirkan, kulit warnanya bagaimanapun, kalau dia muslim, saudara kita, benar? Tuh, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, sholat bacaannya sama, gerakannya sama, dalam sholat pakai bahasa yang sama dengan bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika. Beda, tapi satu tujuan. Islam sudah ngajarin Pancasila lebih dulu. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing, rame, keder malaikat. Indonesia hampir 700 bahasa lebih. Loh, maju ke depan orang Sunda, Gusti Allah, dong. Malaikat ngomong nanaonan silain euy. Saudara kita yang dari Padang jangan lagi Allah dan gadang. Mereka ngomong rancang benar. Atau ibu rame. Maka Islam itu menyatukan demokrasinya lewat masjid. Kalau sudah masuk semua, sholat berjamaah. Dalam sholat berjamaah syaratnya dua, ada imam, ada makmum. Makmum siapa aja boleh, lagi bang makmum. Oh sekali itu dia kan tukang mabuk, boleh jadi makmum? Lah boleh, timbang makmum. Memang mabuk apa dia? Kalau naik mobil muntah. Timbang makmum. Ustaz, saya dengar kan bacaannya agak fase dia, boleh jadi makmum? Lah boleh, timbang makmum. Maka dalam ilmu fikih nggak ada bab pemilihan makmum. Ketinggalan satu rakaat pun boleh jadi makmum, benar bang? Tuh kita terjemahkan dalam bermasyarakat. Selesai sholat ada pemimpin, ada rakyat. Rakyat siapa aja boleh, rakyat siapa aja boleh, rakyat mah siapa aja boleh, rakyat siapa aja boleh. Baru lahir bro, rakyat udah.
Mana nanggung utang negara. Tapi gak sembarangan orang jadi pemimpin. Imam juga gak sembarangan dalam sholat. Kenapa? Karena imam mau mimpin orang banyak. Kalau imamnya bego, makmumnya geblek, ngaco, berantakan. Dulu kejadian tahun Jebot, ada 4 orang goblok kok. Tahu kan goblok? Bego, blokon, tolol, PA, minum es ditiup. 2 orang PA. Ya kirain panas ngebul, ditiupin tuh es. Nih, jadi 4 orang bego sholat di musola. Musola juga tua, atasnya pagar banyak tikusnya. Yang 1 jadi imam, yang 3 makmum. Pas lagi atahiyat, tikus jatuh di depan imam, berdua botak. Dia profesor tikus ini. Lantaran kaget, imam kaget mau atahiyat, tikus jatuh. Batal gak bu? Batal. Temennya yang belakang maksudnya bagus, mau negor sang imam, karena nggak ngerti caranya nyolek. Habis sembahyang nggak boleh ngomong. Berapa yang batal? Temennya yang tengah ikut, gue juga ngomong. Iya udah yang batal, yang harusnya yang 1 selamat jadi dia. Dia ngomong untuk gue diem aja. Itu gak sembarangan imam. Imam itu ada syaratnya. Syarat jadi imam menurut ilmu fikih. Yang pertama bacaannya kudu fasih. Yang fasih pilih. Mohon maaf. Yang jadil, yang bidang minggir. Enggak boleh. Apalagi yang suwi jangan yang bidang aja nggak boleh. Mau kemana lu? Walung. Lalu dari mana sih? Walung. Udah kan bapak lu sakit, udah meninggal. Meninggal kayaknya. Udah meninggal. Oh meninggal. Beneran kita meninggal. Yang pasien. Ustaz, di kampung saya, di kompleks saya ada 2 orang fasih. Bagaimana cara milihnya? Sama-sama fasih. Kalau sama-sama fasih, syarat fikih yang kedua apa? Yang lebih alim ilmu agamanya, dia yang berhak jadi imam. Yang lebih alim, yang lebih tahu maunya makmum. Makmum tuh kepengenannya gak muluk-muluk. Ini kita kalau sholat nih jadi makmum, pengennya gak muluk-muluk. Apa sih kepengenan kita? Kalau sholat lu jadi imam jangan panjang-panjang bacaan lu. Itu doang udah bisa kita mah ya bang. Yang mentang-mentang jadi imam sholat maghrib habis baca Fatihah, baca surahnya tabarok waqi'ah. Makmum di belakang ikut yang ikut, temen hatinya ngomong, besok kok kapok supaya emang lu. Jadi imam gak boleh lama-lama bacaannya. Kenapa? Rasul yang nyinggung, idza amma ahadukumun nas fal yukhaffif. Kalau kalian jadi imam dalam sholat, ringankan bacaannya. Kenapa? Dulu Mu'adz bin Jabal, sahabat Rasul, diomelin sama Rasulullah. Sholat maghrib habis baca Fatihah, baca surahnya Al-Baqarah sampai kelar. Rasulullah marah. Apatan anta ya Mu'adz, ente mau bikin fitnah Mu'adz dalam agama? Gak boleh begitu. Kalau sholat berjamaah bacanya ringankan. Kalau sendiri lu baca 2 juz, 3 juz sendiri gak apa-apa. Sampai 30 juz lu baca kenapa? Tapi lihat dong penumpang. Kalau jadi supir, yang namanya penumpang ada anak orang, nenek-nenek, hati-hati orang bunyi. Harus tahu diri. Makanya jangan gak usah lama-lama jadi imam. Jadi imam bacanya gak usah lama-lama. Jadi imam gak usah lama-lama. Udah jadi imam gak usah lama-lama. Udah aturannya, konstitusinya begitu, nggak boleh ditambahin lagi. Cukup 2 periode. Bersama-sama. Jadi sama-sama nih Pak. Karena mau lapar mau gini Bu. Mau jadi ngomong kemana aja. Yang pasti dari pemimpin yang lebih tahu maunya rakyat. Yang alim yang lebih tahu maunya rakyat pengen kalau muluk-muluk. Nih, anak kita sekolah gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah, segitu doang sebetulnya udah. Mahal semua. Kalau ini tahun politik besok dan ada salah pilih damai.
Kita yang di bawah capek. Orang kalau naik panjat pinang yang paling capek di bawah. Udah jelas-jelas mereka yang melintir. Nah, naik panjat pinang. Tapi kan orang yang diinjak di bawah ngomong hatinya, biar apa-apa gue diinjak di bawah, asal lu naik atas. Tapi kalau udah di atas inget dong, hadiah kan banyak di atas, bawah turun, kita berjalan rame, kan siapa urusan? Ini udah kita naikin yang di atas habis hadiah dimakan semua dia, panci-pancinya diperebus semua. Bensin dia minum, solar dia makan, ya Allah, kabel telepon juga, gansos dimakan. Orang kaya makan raskin, itu nggak pantas. Raskin itu beras orang miskin, masa orang kaya makan raskin, dia beras lain raskai. Jadi kesana-sana dah. Yang alim ya pilih, Ustaz. Alimnya sama di kampung saya nih orang, fasihnya juga sama, bingung saya pilihnya. Kalau sama-sama alim, sama-sama fasih, syarat yang ketiga dalam fikih apa? Yang lebih tua umurnya yang berhak terima. Pilih yang tua umur. Waduh, Ustaz selain katanya akhirnya bareng. Wah, kemarin dia ulang tahun bareng ini. Kalau sama juga umurnya, syarat yang keempat kata fikih apa? Yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Lo emang tinggal bareng Musa dari masih kecil. Dia kan CSR namanya dari masih kecil. Wah, punya rokok sebatang arang kota sebelah juga. Wah, habis dah syarat fikih, habis. Empat habis sudah syarat yang kelima. Ini tambahan dua dari saya. Yang istrinya lebih dari satu, yang berhak jadi imam. Ini dari saya dua ini tambahan dua bukan. Saya pilih itu karena ada sabaran kali pilih tiga gitu. Pulang ke sore dikunci pintu, pulang ke sana nggak ada dikasih. Akhirnya tidur di masjid kan. Di bawah betul dia tidur. Masya Allah, kita kepengen tuh kebersamaan dalam sholat kan salam kanan salam kiri, hidup enak adanya orang lain nengok kanan nengok kiri. Siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain. Orang disebut kaya ada yang miskin bang, nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin. Disebut atasan ada bawahan, nggak mungkin disebut atasan kalau nggak ada bawahan. Ayo ibu udah pakai baju atasan doang, pakai ada bawahannya lah. Mati. Iya, hidup enak adanya orang lain. Saya ngomong begini di depan duduk pakai bangku begini karena ada bapak ibu yang dengerin. Ibu bapak menghadap ke panggung. Kenapa? Karena ada yang didengerin. Kita ini hidup saling perlu. Bukan berarti penceramah lebih hebat dari jamaah. Salah besar. Walaupun saya ceramah 3 jam di sini sampai subuh saya ceramah, cuman yang dengerin nggak ada. Wah, ini kata Marbon, itu usah udah lama begitu. Hidup enak adanya orang lain, ibu. Kebersamaan yang kita butuhkan, 5 jari, 5-5-nya beda nih. Tapi kalau kompak bersatu, mukul bisa, nampar bisa. Jempol, tunjuk, jari tengah, jari manis sedikit beda, bentuknya tingginya juga lain. Tapi kalau kompak bersatu, Masya Allah, mukul bisa, nampar bisa. Coba-coba makan pakai jempol doang. 3 hari jempol ibu. Nampar pakai tunjuk udah sakit. 5-5-nya kompak. Ada simbol dalam bermasyarakat 5 jari ini. Siapa dia? Jempol simbolnya pejabat. Siapa? RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, jempol. Kerjaan kalau sudah dijempolin pemerintah, cakep, mantap, haji, hebat. Yang ini tunjuk. Siapa dia? Simbol orang kaya. Orang kaya simbolnya tunjuk. Kenapa? Karena kalau udah kena tunjuk rapi semua. Jadi benar kok bang, tolong masih jadi tingkat ya. Itu kalau orang kaya yang nunjuk rapi masjid. Madrasah bangun sama bang. Itu kalau orang kaya yang nunjuk rapi. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan. Oh, habis kita bawa orang kita kagak model loh. Orang kaya mau beda bang. Tunjuknya manjur, duduk bareng orang kaya, lagi duduk seru-serunya, sambil ngobrol, tentu orang kaya. Temennya sebelah ngomong, waduh, bapak sehat.
Sehat Bapak. Alhamdulillah ya Pak. Udah bisa kan? Orang kaya. Coba yang miskin ketut sembarangan habis dibully. Setan lu, goblok kan. Gak punya adab betulnya. Tentu sembarangan aja. Lu pindah pikir kali semua. Maka simbolnya itu orang kaya tunjuk manjur. Yang ini jari tengah. Siapa? Simbol TNI Polri. Polri TNI adanya di tengah. Jari tengah. Tuh, paling tinggi jari tengah. Adanya di tengah. Supaya apa? Netral. Kesono enggak, kemari enggak. Netral ya. Netral. Kesono enggak, kemari enggak. Oh, netral. Yang namanya jari manis. Siapa jari manis? Simbol anak muda. Kenapa jari manis? Masa muda, masa yang paling manis. Biar untung tetap namanya jari manis. Bro, jari manis. Yang ini simbolnya linking. Linking simbol dari perempuan. Dharma wanita. The power of mama. Linking nih bang. Kecil tapi antem. Jangan macam-macam sama linking. Lelaki biar gede kayak apapun ditelan sama dia. Kecil tapi antem. Fleksibel, kemana dimasuk? Hidung masuk, kuping masuk. Kalau di kampung saya ngecek ayam telur apa kagak? Disodoknya pakai gigi. Enggak mungkin pakai jempol. Boros lah. Siang bola yang main di SD. Selain fungsinya beda-beda. Kalau ini kompak bersatu luar biasa. Pejabatnya, orang kayanya, TNI Polri-nya, anak mudanya, kaum perempuan bersatu kompak. Insya Allah aman. Amin. Hati-hati. 5 jari ada kelemahan. Linking di mana-mana kalau sulit ketemu jempol. Jempol. Jempol pejabat, linking perempuan. Jabatan kadang sering duduk gara-gara perempuan. Kekuasaan sering jatuh gara-gara siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah kulit? Linking. Ayo mangga. Ya, kira-kira Nabi Adam sama Ibu Hawa. Akhirnya makan waktu itu. Nyangkut di tenggorokan, maka laki-laki ada jedolan di leher. Ada. Ibu kalau mau percaya dan pegang leher suami pulang. Tanya pelanggan, bang, ini buah kuliah. Tapi Ibu Hawa makan buah kulit yang punya langsung di dada. Bersyukur alhamdulillah. Abang kalau mau percaya dan pulang pegang. Tanya pelanggan, ini buah kuliah. Bukan bang, kayak alam. Alhamdulillah nyambut di dada itu. Gak coba kalau nyambut di dengkul. Ribet lah. Anak nangis minta tanya nyampak dengkul. Ini ribet. Bersyukurlah terbelah dua. Alhamdulillah. Kalau satu doang kayak tumor. Linking bisa ngalahin jempol. Tapi gak selamanya jempol. Linking menang mulus ketemu tunjuk. Baru kalah bilang tunjuk kalah yang linking sama tunjuk kalah. Tunjuk kan orang kaya. Perempuan asal nyatin udah kayak blokan. Emang begitu. Bukannya matre, emang udah bawa lahir. Lahir ke dunia perempuan bawanya 3, cemburuan, emosian, mata. Cemburunya bisa hilang, ada ustaznya yang ngajarin emosinya bisa hilang, ada gurunya yang kagak hilang, kata kita. Maka nyari istri yang bisa nyari duit. Duit udah kita berputih di mana aja, ketemu dia. Itulah istri yang bisa nyari duit. Duit apa ini bang di sini? Duit sial. Oh duit sial, iyalah bodoh putih masih ketawa kan lu. Ya, lewat sholat berjamaah kita terapkan kebersamaan kekompakan. Apalagi kita masuk tahun politik, rentan sekali jaga kebersamaan kekompakan. Beda boleh, marahan jangan. Bener bang? Beda boleh, marahan jangan. Itulah demokrasi yang dewasa. Mana dulu? Saya lanjut ya. Jadi orang nggak ganti dua, ganti dulu. Kita punya atau ya. Ayo lewat sholat
Bu, Bapak, Isra artinya berjalan. Jalan tentunya maju. Mi'raj artinya naik. Naik sudah pasti ke atas. Selesai Isra dan Mi'raj, ibadah kita lebih maju dan meningkat lagi. Mudah-mudahan kita semua makasih panjang umur, bisa ketemu bulan Sya'ban, bulan Ramadan, dan kita bisa khusyuk menjalankan ibadah. Yuk, Ramadan sebentar lagi, sambut dengan hati yang bersih, sambut dengan penuh keikhlasan, penuh kegembiraan, dan selalu dekatkan diri takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan iman dan takwa kita. Ciri-ciri orang yang mendapatkan Ramadan yang baik, keluar Ramadan dapat titel ta'allaqu dan takun, menjadi orang-orang yang senantiasa beriman dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah, minta Allah kelapar Pak Dirman ya. Harap ini yang makan kalau udah siapin ya, kalau kagak ya bagaimana dia bisa juga ingetin ngasih tahu doang ya, kalau ada ya, kalau macam ya bagaimana dia caranya. Itu ada TV mati bocah ada nggak Bang? Mana? Bocah ada itu? Ada ya? Ada ya, alhamdulillah. Ibu, saya kemari Bapak bawa produk madu murni dari Sumatera, mereknya Madu Bang Kile, saya namain. Saya kemari bukan jualan, enggak, saya cuma ngajak ibu bapak supaya beli. Jadi sama aja. Jadi saya lagi punya hajat abang bahwa yang di sini yang udah ke rumah tuh Pak, saya lagi Sudirman, di depan rumah tuh ada 3.000 meter, saya lagi bebasin. Saya lagi cicil, alhamdulillah yang punya tanah mau dicicil. Jadi ini ibu beli madu, bapak beli madu, insya Allah itu hasilnya untuk penyicilan daripada tanah yang saya lagi bebasin buat pemasaran. Gak banyak, 3.000 meter, karena begitu memang ya lumayan Bang, yang harganya nonton di depan ada standnya. Itu ada anak muda Ayah Haji Romai Rama, udah langganan dia tiap bulan nih 37 liter, karena madu murni gak ada campur sama sekali, buat suplemen, buat kekuatan sehat insya Allah kok. Ayah Haji Omar umur 76 tahun minum madu saya pun alhamdulillah bisa kuat angkat kita. Itu kita yang hubungan abadi. Bener yang kita hubungan gada itu berapa 10 kilo lebih kok. Kalau di Indonesia 20 laku, 30 laku. Dia begini-gini mulu, niat ujung gitarnya dari mana ujung gitar gua gitu. Hilang ujung gitarnya jari-jari dia. Nah, makanya saya ada di depan tuh yang tanya yang kalau mau beli, yang punya duit silahkan beli, yang baru punya duit pinjam sama temennya. Kalau yang mau minjem malu cincin gelap boleh, kasih aja di tepis kita. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan lancar semua, hajat kita semua. Kita minta kepada Allah diberikan sehat walafiat, Allah kasih panjang umur, kasih rezeki yang banyak, Allah barokah, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari malapetaka, selamat di dunia dan selamat pula di akhirat. Doain anak-anak kita yang sedang belajar, Allah berikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat, kelak anak-anak kita jadi anak yang sholihin dan sholihat. Doain ibu bapak kita, keluarga kita, emak kita, bapak kita, guru-guru serta saudara yang sudah mendahului kita. Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Doain guru-guru kita yang masih sehat, Allah berikan kekuatan kesabaran, dipanjangkan umur dalam ibadah, Allah berikan kemudahan kesabaran dalam membimbing kita, ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Doain para pemimpin-pemimpin kita senantiasa sayang kepada rakyat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kumpul kita malam ini, kita berharap minta kepada Allah agar kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Allah kasih panjang umur dalam taat ibadah. Al-Fatihah biniyatil qabul wal usul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.